Halo pemirsa, saya Syifa Andara AgriPort News melaporkan. Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, lalu memanfaatkannya guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Desa wisata adalah tempat wisata berbasis masyarakat berkelanjutan yang berkontribusi aktif dalam pengembangannya. Program Desa Wisata didukung oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat pada 2023 ada 4.674 desa wisata di Indonesia. Salah satunya adalah desa yang kami kunjungi, yaitu Desa Wisata Malasari. Kami telah meliput keindahan serta suasana menenangkan di Desa Malasari dalam AgriPort News. Desa Malasari yang terletak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor kini mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Desa seluas 250 hektar ini kini menjadi destinasi wisata menarik di Bogor dengan beragam potensi alam dan budayanya. Berada di ketinggian 700 meter di permukaan laut, Desa Malasari menyajikan udara yang sejuk dan pemandangan perbukitan yang indah. Selain potensi alamnya, Desa Malasari juga kaya akan budaya. Desa wisata Malasari yang terletak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam perjalanan. Wisata ini menawarkan pengalaman yang menarik, terutama di area camping ground yang menjadi favorit pengunjung. Selain itu, daya tarik utama lainnya adalah keindahan Curug Kembar yang sering menjadi tujuan utama para wisatawan yang ingin menikmati alam yang mempesona di sekitar desa tersebut. Halo semuanya, sekarang aku sudah berada di Curug Kembar yang tepatnya ada di Desa Malasari. Ini kan curug, terus ini dinamakan sebagai Curug Kembar ya. Itu kenapa sih kira-kira dinamakan sebagai Curug Kembar? Kalau filosofinya ya, karena bukan filosofi, historis sih. Oh iya, story. ceritanya. Jadi ketua kelompoknya itu punya kembaran. Oh, punya disebut kembar. Curug Kembar. Oh, jadi itu penamaan dari objek wisata itu karena pengelolanya ya, bukan dari si objek wisatanya itu. Oke. Terus curug ini udah berapa lama AA kelola? Dimulai di bulan Februari 2021. Februari 2021 berarti Ya, belum kalau terlalu mulai operasi. Ya. belum terlalu lama juga ya, Ya, baru belum. sekitar 2 atau 3 tahunan. 3 tahunan lah. Oke. Terus kalau misalnya wisatawannya nih yang datang ke sini biasanya itu dari mana aja? Relatif sih, ada kebanyakan memang Jabodetabek. Oh, Jabodetabek ya. Jabodetabek. Mereka datang juga buat nyari pemandangan gitu ya. Kalau paling dari luar Jawa mah kebanyakan mahasiswa juga yang studi banding ke sini. Oh, lebih ke studi banding gitu ya, Ya. kalau dari luar Jawa. Program lah. Iya, ada program. Oke. Terus untuk masuk ke curug ini nih ada nggak tiket masuk dah? Ada. Kita punya 2 tiket. Kalau untuk tiket harian itu 10.000 per orang. 10.000 per. Ada juga tiket camping. Kalau tiket camping itu 30.000 per orang. Oh, per orang. Berarti di sini juga bisa dijadikan sebagai tempat camping Iya, gitu ya? bisa. Camping juga bisa. Kalau untuk campingnya tuh di mana gitu, posisi? Ada di sebelah depan sana. Oh, di atas sana bloknya. ya. Oke. Terus buat jam operasinya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk wisatawan Curug itu kita operasi dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau untuk camping itu kita 24 jam. Oh, 24 jam bisa. Oke. Terus curug ini di bawah naungan lembaga atau swasta? Kalau untuk sekarang
kita beroperasi di bawah naungan kelompok tani. Oh, kelompok Ya, tani kelompok tani hutan yang awalnya itu kita gerak di bidang persemaian tanaman endemik sama bokasi juga. Terus merambah ke wisata. Oh, merambah ke Iya. Sehubungan ada potensi lah di sini kita manfaatin. Jadi dikelola bareng-bareng gitu. Ya, Berarti sama ini kelompok. swasta tapi berkelompok gitu Ya, ya. kelompok tani hutan kalau di sini. Kelompok tani hutan. Ya. Boleh dijelasin sedikit nggak kelompok tani hutan tuh kayak Ya, gimana? kelompok tani hutan itu kayak kelompok apa ya? Kelompok masyarakat yang ada di kawasan Taman Nasional yang memanfaatin kawasan hutan itu untuk dijadikan Objek wisata. bukan objek doang ya, kayak Buat- pertanian, peternakan, Dikelola lah intinya Ya, dari sama pertanian. kelompok. Ya. Jadi nggak objek wisata aja, bisa juga dari Ya, sisi pertaniannya juga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Luki, selaku pengelola objek wisata Curug Kembar, dapat disimpulkan bahwa nama Curug Kembar berasal dari fakta bahwa pimpinan pengelola objek wisata ini yang kembar. Objek wisata ini telah beroperasi sejak Februari tahun 2021 dan telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, khususnya dari Jabodetabek yang mencari pemandangan alam yang menakjubkan. Menariknya, biaya masuk ke Curug Kembar hanya sebesar Rp10.000. Sementara untuk menggunakan fasilitas camping ground, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Pentingnya Curug Kembar sebagai destinasi wisata juga terlihat dari fakta bahwa pengelolaan objek wisata ini dilakukan di bawah naungan kelompok tani hutan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman akan potensi ekowisata dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan harga yang terjangkau dan manajemen yang baik, Curug Kembar memiliki potensi untuk terus menarik perhatian wisatawan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Jadi Teteh dari mana nih asalnya? Dari Jasinga Teteh juga dari Jasinga. sama Terus kesini sama siapa? sama teman-teman sama suami juga Bareng-bareng ya Iya. kesini. Mau liburan atau mau liburan. mau liburan? Terus aku juga mau tanya, ini kan Curug Kembar ya? Iya. Tahu wisata ini dari mana? Tahu dari TikTok. Tahu dari TikTok juga ya. Kenapa sih Teh yang bikin Teteh tertarik buat datang ke sini? Karena suasananya kelihatannya adem, masih asri juga. Ya. Oh, gara-gara mungkin sama lebih ke alamnya ya Teh, karena Iya. dia masih asli. Terus aku juga mau tanya, gimana nih Teh wisata di sini? Suasananya atau kayak jalanannya atau di sininya kayak gimana? Enak sih, cuma jalannya sedikit ya gitu deh. Jalannya agak ini ya, agak Iya, trekking iya. juga, terus juga agak kesini juga agak lumayan jauh. Iya. 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 Segitu aja Teh wawancaranya. Makasih banyak ya. Dari hasil wawancara bersama dua wisatawan yang berasal dari Jasinga, Kabupaten Bogor menyatakan bahwa keduanya melakukan kunjungan ke Curug Kembar bersama teman-teman dan keluarga. Mereka mengetahui tentang Curug Kembar melalui platform media sosial, yaitu TikTok. Daya tarik utama yang membuat mereka tertarik untuk mengunjungi Curug Kembar ialah keasrian alamnya dan suasana yang nyaman di sekitar Curug Kembar. Udah berapa lama nih tinggal di sini? Kalau di sini sekitar 11 tahun lah. 11 tahun ya, menetap di sini. Oke, aku lanjut. Yang kedua, pengunjung atau wisatawan di desa wisata ini banyak atau enggak? Pengunjungnya. Ini masih apa? Masih sepi ya? Masih sepi. Kenapa tuh sepinya? Ya karena ini sekarang kan jalan aksesnya baru dimulai nih. Terus wisatanya belum normal. Belum lama. Tadi juga belum terlalu dikelola ya? Ya, baru ada 2 kalau di Curug. Yang Curug ada 2. Oke. Dari di sini kan banyak nih, dari desa wisata banyak tempat wisata lagi. Kira-kira yang paling banyak diminati buat didatangi sama wisatawan itu apa? Yang paling di Citalahap yang namanya camping ground itu. Camping ground, Kanopi, terus rumahan kayak taman bunga. Yang paling ramai sih cuma itu doang. Yang cari sunrise itu, Oh, sunrise. Jadi buat nikmatin pemandangan Iya. alamnya ya. Terus Iya, benar. buat camping juga Iya, tadi kan camping. Citalahap itu kan. Citalahap.
Lanjut, pertanyaan yang terakhir itu desa wisata ini ramainya di hari apa aja? Kalau lagi rame mah Sabtu sampai Minggu. Sabtu sampai Minggu. Kalau liburan sekolah gitu rame nggak? Nggak sepi sih. Oh, sama sepi juga ya. Kalau dari Senin sampai Jumat mah sepi. Oh, tetap jadi. Iya, Sabtu sampai Minggu doang. Oh, jadi walaupun dia liburan sekolah tetap ramainya di Sabtu sampai Minggu. Iya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wandi, dapat disimpulkan bahwa beliau telah tinggal di Desa Wisata Malasari selama 11 tahun. Saat ini, pengunjung desa mengalami penurunan karena adanya akses jalan yang baru diperbaiki serta kurangnya pengelolaan terhadap beberapa objek wisata. Meskipun demikian, camping ground dan curug tetap menjadi daya tarik utama yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Indah sekali bukan? Pemirsa, mari kita bersama-sama menjaga keindahan alam dan melestarikannya agar tercipta kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Sekian berita hari ini, saya Syifa Andara pamit undur diri. Agriport News, Aktual News, Reportage.